Otherworldly Evil Monarch, Bab 32, Judul, Rindu Rumah. Aliran energi ini tampak halus, tetapi pada kenyataannya sangat keras. Meskipun demikian, Junxie tetap tidak puas karena aliran energi tingkat ini hanya dapat dianggap sebagai tahap awal. Aliran energi ini hampir tidak dapat digunakan untuk melakukan apapun. Ini mungkin berguna dalam memainkan trik dan secara diam-diam memengaruhi hasil saat berjudi. Tapi bagaimana dengan pertarungan hidup dan mati melawan pengguna pedang? Tingkat aliran energi ini tidak cukup. Bahkan jika itu adalah sutra ulat sutra dewa yang utasnya dapat menopang berat hingga 200 jin, 120,9 kg, kapasitas yang sangat terpuji, Junxie menginginkan lebih. Dia ingin 100 atau 1000 benang itu bersatu dan menjadi sumber energi internalnya. Keinginannya untuk memelihara aliran energi agar menjadi lebih besar hingga mengisi meridiannya, menyebabkan Junxie merasa bahwa jalannya masih panjang. Namun, ada satu keuntungan dalam situasinya saat ini. Dan itu adalah kemampuannya untuk menggunakan serangan diam-diam yang benar-benar misterius dan tidak terlihat. Junxie menutup matanya saat dia mengevaluasi kemungkinan penggunaan aliran energi di tubuhnya. Perlahan, dia memasuki kondisi terputus dari diri sendiri dan orang lain. Li Residence. Tang Wanli bergegas dengan agresif menuju kediaman Li yang didukung oleh sekelompok besar pria. Namun, dia sekarang merasa seolah-olah dia malah berlari lebih dulu ke tumpukan kapas. Kepala kediaman Li Youran menerimanya dengan sikap yang hangat, penuh kasih sayang dan ramah, menyebabkan kakek Tang merasa sedikit tidak nyaman, karena dia tidak dapat menemukan kesalahan untuk diperdebatkan. Meskipun dia telah memutuskan untuk melempar, ketika menghadapi senyum ramah dan tenang Li Youran, dia mendapati dirinya tidak dapat melakukannya. Namun, tindakan untuk menahan amarah yang terpendam dengan tali sangat sulit untuk ditanggung. Setelah meminum secangkir teh, dia membantingnya dengan keras, mengakibatkan cangkir tehnya pecah berkeping-keping. Li Youran terus tersenyum lembut saat dia berkata, "Ayo, cepat siapkan secangkir teh lagi untuk Duke tua." Kemudian, suaranya tiba-tiba menjadi berat. "Aku terlalu ceroboh sebelumnya. Cepat, ambil teh Hanian kelas atas dari kamar kakekku. Aku ingat kakekku pernah menyebutkan bahwa teh favorit Duke Tang adalah teh Hanian kelas atas." Setelah selesai menginstruksikan para pelayan, dia merendahkan suaranya lagi, menatap kakek Tang Wanli dengan nada meminta maaf. "Senior Duke, junior ini menginstruksikan anak buahku atas nama kamu sebelumnya. Aku harap kamu tidak keberatan. Juga, jika junior ini melakukan kesalahan, tolong tunjukkan. Aku akan segera meminta pelayan untuk mengubahnya untukmu." Kakek Tang menatap dengan mulut terbuka lebar, seperti anjing yang menggigit landak. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, dia akhirnya bertanya, "Bawa Li Feng, Li Zhen, ketiga binatang kecil itu ke sini sekarang." Senior ini ingin menanyakan sesuatu kepada mereka. Li Youran mengungkapkan ekspresi enggan yang jelas di wajahnya. Dapat menerima petunjuk dari adipati senior tentu merupakan berkah bagi para junior itu. Namun, waktu adipati senior agak salah. Ketiganya telah melakukan kesalahan dan saat ini sedang menjalani hukuman disiplin. Bolehkah aku meminta Duke untuk menunjukkan kebaikan dan menunggu sebentar sampai mereka bertiga menyelesaikan hukuman mereka sebelum datang untuk menerima petunjuk kamu? Anggota keluarga Tang yang mendengar ini menjadi terkejut. Seluruh kelompok orang menuju ke ruang disipliner Li Residence. Melihat bagaimana Li Feng dan dua lainnya dipukuli hingga berdarah-darah, kakek Tang yang meluap-luap marah menemukan amarahnya mereda hingga setengahnya. Dia memutuskan untuk hanya menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka. Namun, dia mendengar dari mereka bahwa sumber masalah ini adalah keluarga Meng. Meng Haisu sebenarnya sudah lama mendambakan tunangan Tang Yuan. Adapun Li Zhen dan dua lainnya, mereka dihukum karena keterlibatan mereka dalam masalah ini. Mendengar semua ini, kemarahan kakek Tang terhadap keluarga Li sebagian besar hilang. Namun, amarahnya terhadap keluarga Meng melonjak ke ketinggian baru yang menggelegar. Setelah dengan cepat mengucapkan selamat tinggal, kakek Tang segera memimpin anak buahnya kembali ke atas kuda dan mempercepat jalan mereka menuju keluarga Meng. Li Youran secara pribadi menemani mereka keluar, wajahnya menunjukkan ekspresi maaf saat dia terus meminta maaf karena menjadi tuan besar yang buruk. Dia dengan sungguh-sungguh mengucapkan selamat tinggal kepada mereka saat dia melihat kakek Tang memimpin kelompoknya pergi. Meluruskan dirinya, wajah Li Youran sekilas menunjukkan sedikit senyum elegan. Di matanya,
Hawa dingin yang aneh juga muncul untuk sesaat sebelum menghilang. Mengangkat jubahnya, dia memasuki kediaman. Tindakannya tidak tergesa-gesa dan santai, tidak menunjukkan sedikit pun amarah. Langit berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Tiba-tiba, guntur terjadi dan hujan mulai turun. Saat hujan turun semakin deras, sepertinya langit dan bumi telah menjadi satu. Liu Ran tiba-tiba berhenti berjalan. Sambil mengangkat kepalanya, dia mengamati tirai hujan. Dia tertawa ringan sambil menggelengkan kepalanya dan berbisik. Tampaknya Du Ketang harus memperpanjang masa tinggalnya di Meng Family. Hahaha. Kekecil duduk di jendela, tangannya memegang panci dupa saat dia menatap keluar pada hujan lebat. Matanya sudah menjadi lembab. Setelah menyelesaikan pelatihannya, Jun Xie menegakkan dirinya dan berjalan di belakang Little Ke. Dia dengan lembut bertanya, "Kekecil, apa yang kamu pikirkan?" Little Ke berteriak kaget. Berbalik, dia sesaat bingung sebelum dia menegakkan tubuhnya dan membungkuk. "Tuan muda, apa yang kamu pikirkan?" Jun Xie pergi ke samping dan duduk di kursi. Karena kebiasaan, dia mengangkat kakinya. Mengamati Lolita kecil di hadapannya, dia adalah gadis kecil yang menyenangkan. Jun Xie selalu tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Itu juga mengapa dia merasa khawatir setelah melihatnya dipenuhi dengan pemikiran yang dalam. Aku sedang berpikir. Dalam waktu beberapa hari, festival musim gugur akan tiba. Mata kekecil tampak hampir menangis. Aku masih ingat, 3 tahun lalu selama festival musim gugur, ketika aku berusia 9 tahun, aku pergi bersama ayah dan ibuku. Dulu, aku sangat ceria, sangat bahagia. Ayah, ibu. 2 tetes air mata mengalir deras, jatuh ke tanah. Dia tidak bisa lagi melanjutkan hukumannya. Lalu di mana ayahmu sekarang? Tepat ketika Jun Xie menanyakan pertanyaan ini, dia ingat bahwa ayah kekecil adalah pemimpin regu yang melayani di bawah keluarga Jun. Dia telah mengikuti kakak laki-laki Jun Moxi, Jun Moyu keluar untuk ekspedisi, tidak pernah kembali. Ibu Little Ke akhirnya meninggal karena sakit karena kesedihan dan terlalu banyak bekerja. Sebelum kematiannya, dia mengirim Little Ke kediaman keluarga Jun, memohon keluarga Jun untuk menjaga putrinya. Sampai sekarang, kekecil adalah seorang yatim piatu tanpa ayah dan ibu. Memikirkan kembali, bocah Jun Moxi itu selalu memperlakukan Little Ke dengan buruk, mengutuknya sepanjang waktu, tetapi dia malah menahannya dengan diam-diam. Jun Xie tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan padanya. Sambil mendesah ringan, dia mengulurkan tangan dan membelai kepalanya, tapi tetap diam. Mendengar kata-kata festival musim gugur, dia menghitung hari dan akhirnya menyadari bahwa festival pertengahan musim gugur akan segera tiba. Hati Jun Xie tiba-tiba terasa asam. Sepertinya aku harus merayakan sendiri festival tradisional Tionghoa ini di dunia ini. Little Ke merasakan Jun Xie dengan lembut membelai rambutnya, cara perawatannya sangat lembut. Meskipun dia tidak berbicara sepatah kata pun, dia bisa merasakan belas kasihan dan permintaan maaf yang tulus dari Jun Xie. Semburan kehangatan tiba-tiba menyelimuti dirinya, seolah-olah seorang adik perempuan yang telah meninggalkan rumah tiba-tiba bertemu dengan kakak laki-lakinya. Hatinya dipenuhi dengan perasaan lembut dan ramah. Dia tiba-tiba merasa bahwa De Bauchi yang selalu mengutuk padanya saat ini, menjadi satu-satunya orang yang paling dekat dengannya. Perubahan perasaan ini sangat tidak terduga dan aneh. Dia tidak bisa membantu tetapi menyandarkan tubuh kecilnya lebih dekat ke tubuh Jun Xie. Merasakan kehangatan dari tubuh Jun Xie, dia merasa seolah-olah hujan deras di luar telah menjadi sesuatu yang tidak lagi dia khawatirkan. Setelah waktu yang lama berlalu, Jun Xie membelai rambut kekecil lagi dan berkata, "Beristirahatlah yang baik. Lebih baik jika kamu pergi tidur. Aku akan keluar sebentar. Tuan muda, saat ini hujan deras. Kemana kamu akan pergi?" Kekecil merasa bingung dan menjadi khawatir. "Bagaimana jika kamu jatuh sakit karena hujan? Aku akan menyiapkan perlengkapan hujan untukmu. Aku akan baik-baik saja." Jun Xie tersenyum tipis, wajahnya dicat dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia mengambil topi hujan bambu dan meletakkannya di kepalanya sebelum membuka pintu, menuju ke tengah hujan lebat dengan perawakan lurus. Wajah kekecil dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia bisa merasakan bahwa tuan muda saat ini menderita rasa sakit dan kesedihan yang tak terkatakan. Merasakan emosi Jun Xie yang terganggu, pagoda Hong Jun di dalam lautan kesadarannya bangkit dan mulai memancarkan kabut putih.
Kabut putih kemudian mengalir melalui darah Junxie dan aliran Qi saat itu membuat siklus melalui meridian Junxie, seolah-olah itu mencoba untuk mengangkat keadaan melankolis Junxie saat ini.